Ya, yang paling penting Anda ketahui, tidak usah berlama-lama. Di sini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua. Ini ada beberapa hal penting yang kalian harus ketahui. Yang pertama itu yang Anda ketahui. Hey, ni hao, selamat datang kembali di YouTube channel saya bersama saya Adrianto Anwar. Baik teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin di video kali ini saya ingin lagi berbagi informasi seputaran seputaran info kapal pesiar pastinya. Nah teman-teman, saya ingin berbagi informasi untuk teman-teman mungkin yang baru mengapply kerja di kapal pesiar atau baru cari-cari tahu informasi seputaran kapal pesiar, informasi tentang kerjaan di kapal pesiar, untuk kerja ngapply di kapal pesiar. Sebelum kalian ngapply kerja di kapal pesiar, ada beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui sebelum Anda ngapply kerja atau kirim CV ke agen perusahaan kapal pesiar. Kenapa saya bilang ada beberapa hal yang penting Anda ketahui? Soalnya ini mungkin cukup sangat penting ya bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali ingin bekerja di kapal pesiar. Ada hal-hal yang kalian harus ketahui. Jadi bukan semata-mata hal-hal yang baik yang Anda ketahui, seperti kalian bisa kerja di kapal pesiar, bisa keliling di beberapa negara, bertemu orang baru, atau jalan-jalan. Pokoknya hal-hal yang mengenai kesenangan itu dibelakangin dulu, jangan pikir senangnya dulu. Bisa kerja di kapal pesiar, nantinya bisa kita jalan-jalan di negara ini, negara itu, bisa ketemu sama orang luar atau apapun itu. Banyak fasilitas yang kita dapatkan di kapal pesiar, contohnya entertainment atau hiburan lain. Pokoknya di belakangnya dulu soal itu nilai plus bagi teman-teman yang nantinya kerja di kapal pesiar. Ya, yang paling penting Anda ketahui, tidak usah berlama-lama. Di sini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua. Ini ada beberapa hal penting yang kalian harus ketahui. Yang pertama itu yang Anda ketahui sebelum Anda apply kerja di kapal pesiar, kontrak kerja. Ya, kontrak kerja itu penting. Kenapa saya bilang penting? Karena ini menyangkut berapa lama kita bekerja, terus gaji kita berapa, terus fasilitas apa yang kita dapat nantinya. Tapi yang saya mau beritahu kepada teman-teman, kontrak kerja itu di kapal pesiar perlu Anda ketahui itu di hotel departemen khususnya itu minimal 6 bulan sampai 9 bulan. Jadi teman-teman, ketika kita ngapply di kerja kapal pesiar terus kita keterima, jadi di beberapa company atau seluruh company sih yang ada di dunia ini, itu mereka rata-rata sih kasih kita kontrak minimal ya itu 6 bulan sampai 9 bulan itu di hotel departemen. Itu hal yang paling penting kalian ketahui, yang pertama. Yang kedua, ini penting banget. Jadi perlu kita ketahui, banyak yang bertanya, Kak, di kapal pesiar itu ada libur gak sih? Ada extra off gak sih? Jadi saya tanya kepada teman-teman semua, jadi perlu difikirkan matang-matang. Di kapal pesiar itu sama sekali no day off. Jadi selama kontrak kerja kita selama 8 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan itu minimal. Jadi tidak ada libur sama sekali teman-teman ya. Jadi coba difikirkan. Jadi untuk teman-teman mungkin berpikir dalam seminggu kita punya libur 1 hari, itu sama sekali tidak ada libur. Jadi kita kerja selama kita punya kontrak 7 bulan, jadi 7 bulan selama itu kita kerja terus, nggak ada libur sama sekali ya. Itu jadi perlu difikirkan
dipikirkan matang-matang. Jadi dipikir bagus-bagus, apakah kalian bisa atau enggak, ya tergantung teman-teman. Jadi mungkin teman-teman hotel, mungkin yang kerja di hotel yang berpikiran, di hotel saya punya libur extra off mungkin, atau DP atau EO, jadi dalam seminggu bisa libur 2 hari atau 3 hari, atau ada schedule yang 5-2. Di kapal pesiar itu sama sekali tidak ada no day off. Itu hal penting yang kedua. Jadi gimana teman-teman, tertarik kerja di kapal pesiar tanpa libur? Ayo, monggo dicoba. Dan yang ketiga, jam kerja di kapal pesiar itu 10 sampai 13 jam per day. Jadi dalam sehari kita kerjanya itu 10 sampai 13 jam per hari. Itu yang hal penting yang ketiga yang perlu Anda ketahui. Jadi kerja kita itu di kapal pesiar, coba dibayangkan 10 sampai 13 jam per hari. Gimana teman-teman? Bisa? Kalau bisa, ya mungkin saya rasa untuk teman-teman yang udah punya experience kerja di hotel, udah terbiasa jumping atau extend kerja, ya boleh saya bilang bisa aja sih sebenarnya. Soalnya kalian udah terlatih kerja di hotel atau di tempat manapun kalian bekerja, udah terlatih. Tapi coba dibayangkan di kapal pesiar dengan banyak passenger, banyak guest. Mungkin ya kalau kita dapat kapal yang agak kecil, alhamdulillah. Tapi kalau kita dapat yang kapal gede yang punya 5.000 passenger, coba dibayangkan. Kita kerjanya 10 sampai 13 jam per hari. Jadi teman-teman, gimana? Ada 3 hal penting yang sudah saya sharing kepada teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Jadi itulah mungkin yang perlu Anda ketahui sebelum Anda apply kerja di kapal pesiar. Mungkin nantinya menjadi bahan pertimbangan teman-teman semua, supaya nggak nyesal nantinya udah nge-apply terus sampai di kapal kalian mengeluh atau gimana, ya bisa dipikir baik-baik. Thank you teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Dan yang terakhir, don't forget to subscribe, like, comment, and share. And last, I say thank you for watching and see you in the next video. Ciao, ciao.